Saya tuh mendengar orang yang teriak-teriak sampai sini barusan, makin jelas teriak-teriaknya. Cuman ketika saya sautin, dia nggak jawab. Dan itu bukan orang yang lagi berburu ya. Orang berburu teriakannya nggak kayak gitu. Pembuangan jenazah pada masa penjajahan sering ditemukan tengkorak manusia. Nih danaunya nih, yang kotor sebelah sana sih. Ini relatif masih bersih. Halo teman Bi, sore ini saya lagi ada di Kampung Pangli. Ini base campnya Lembah Tengkorak. Ini tuh daerah Cielengkrang, Kabupaten Bandung. Ini aslinya saya opening ini tuh setelah selesai pendakian, karena tadi waktu sebelum berangkat pendakian saya lupa nggak opening dulu. Kalau kalian pengikut setia channel ini, kayaknya udah nggak asing ya dengan Lembah Tengkorak, karena sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah bikin konten ke sana. Ngecamp juga di sana, meskipun waktu itu nggak sengaja ngonten ke sananya. Dan sekarang kabarnya si Lembah Tengkorak ini sudah dikelola secara resmi. Jadi selanjutnya kita masuk ke scene registrasi. Nah, bener banget teman Bi. Buat kalian yang berencana ke Lembah Tengkorak, sekarang sudah nggak perlu khawatir, karena jalur ini sudah dikelola secara resmi oleh warga setempat yang bekerja sama langsung dengan perhutani. Menariknya, bukan cuma Lembah Tengkorak yang bisa diakses dari base camp ini, tapi juga Gunung Bukit Tunggul, Gunung Sanggara, dan juga Gunung Pangparang. Memang dari segi fasilitas base campnya masih dalam tahap pengembangan, karena baru dibuka sekitar 2 minggu yang lalu saat saya syuting video ini. Bahkan loket pendaftaran sementara masih numpang di rumah warga. Tapi ke depannya, mereka berencana akan membangun loket khusus untuk pendakian agar bisa lebih tertata dan nyaman bagi para pendaki. Semoga semuanya berjalan lancar ya sesuai rencana, sehingga jalur pendakian semakin berkembang, fasilitas semakin baik, dan yang paling penting, keamanan pendaki lebih terjaga. Dengan pengelolaan yang baik, resiko seperti pendaki tersesat atau kecelakaan mudah-mudahan bisa diminimalisir. Dalam nantos lain selan tos benahanan tos sesuai rencana bikin posnya di payu di dinya. Oh, Kang Regis teh. Nya kami ya kan akal jauh gua. Kema ieu teh bakalan dibaban, bakalan dijantenkeun. DC. Mohon. Bongkar ka dina MCK. Oh. Kalau sementara semua masih ngiring kene warga gitu. Siap. Baru 2 minggu gitu. Jadi punten pisan kanggo kanyamanana. Siap, aman Kang. Di ya ngartos lah. Mun. Siap atuh nuhun. Abi berangkat heula. Siap, hati-hati ya. Oke. Pukul 9:07 saya udah siap mau trekking. Jadi sekarang saya mau tektokan ke Gunung Sanggara dan nanti pulangnya mau lanjut ke Lembah Tengkorak. Kalau kalian penonton setia channel ini, harusnya kalian sudah nggak asing ya dengan Lembah Tengkorak, karena dulu sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah bikin konten ke Lembah Tengkorak. Meskipun pada saat itu bikin konten ke sana tuh secara nggak sengaja, karena tujuan utama saya pengen ke Bukit Tunggul aslinya. Cuma karena salah input Google Maps, akhirnya kesasar ke sini. Ya udah, waktu itu lanjut ke Lembah Tengkorak. Nah, kenapa sekarang saya balik lagi ke sini? Karena pengen review jalur Lembah Tengkorak versi resminya. Karena dulu waktu kesini si Lembah Tengkoraknya masih belum dikelola secara resmi. Sementara sekarang, tadi si Akangnya udah jelasin juga, baru aja opening, belum 2 minggu. Jadi di base campnya juga belum belum bener-bener siap. Kayak tempat Regis itu masih numpang di rumah warga. Nanti kedepannya rencananya mau dibikinin
tempat khusus untuk registrasi. Gitu aja sementara. Ini masih ngos-ngosan. Jadi saya solo trekking ya, dan ini sekarang saya masih ngelewati jalan yang lumayan gede, yang sebenarnya ini masih bisa dilalui kendaraan, tapi walaupun secara fungsi ini masih bisa dilewatin kendaraan, cuma kita sebagai pengunjung kayaknya nggak akan dibolehin untuk bawa kendaraan sampai sini kalau bukan dalam keadaan darurat. Ini ada percabangan ke sebelah kanan, sebelah kiri atau ke bawah ke Gunung Bukit Tunggul yang ke Lembah Tengkorak. Ini kita ngambil yang atas, tapi harusnya nanti kita akan ketemu di jalan yang gede lagi, di jalur yang gede lagi. Kalau jalur utama kan yang bawah itu, ini kita jalan tanah. Kalau itu kan masih udah di batu, maksudnya udah di batu koral gitu si jalannya. Dan sekarang kita akan menyusuri jalan ini kurang lebih sekitar 4 km dengan estimasi durasinya mudah-mudahan bisa sampai dalam 1 jam. Kemudian nanti kita akan ketemu percabangan. Kalau yang ke Lembah Tengkorak itu ke kanan atau ke bawah, sementara kalau ke Gunung Sanggara kita ngambil yang ke atas. Untuk jalan ini cukup jelas ya, nggak yang banyak percabangan. Kalaupun ada persimpangan, pasti disertai pelang petunjuk. Selama kalian nggak yang aneh-aneh dan waspada untuk selalu melihat pelang petunjuk, harusnya nggak akan tersesat. Beda kayak dulu waktu saya pertama kali kesini, yang nggak ada petunjuk sama sekali. Makanya waktu itu kita sempat tersesat bolak-balik keluar masuk hutan sebelum akhirnya menemukan jalan yang benar. Bahkan belum lama ini juga sempat ada kejadian pendaki asal Cimahi yang tersesat sampai sekitar 1 mingguan katanya, dan baru ditemukan di daerah Subang. Makanya dengan sekarang adanya base camp dan dikelola secara resmi, harusnya setiap pendaki yang keluar masuk bisa lebih terkontrol. Dan jalur juga udah lebih jelas karena sudah dipasang petunjuk arah. Tapi walaupun papan petunjuk ada di mana-mana, kita pendakinya juga harus prepare. Salah satunya selalu pakai tracker maps. Jadi kalau seumpama dirasa kita sudah tersesat, ya tinggal gunakan fitur track back di maps yang sudah kita lewatin sebelumnya. Apalagi kalau misal mau solo trekking kayak saya sekarang ini. Untuk jaga-jaga saya tuh mesti minimal pakai 2 tracker maps, yaitu pertama di smartwatch atau jam tangan, dan yang kedua di handphone. Dengan ada 2 kayak gini, bisa sebagai backup jika salah satunya error. Terus kalian juga jangan jadikan alasan karena takut aplikasinya berbayar, karena yang gratis juga banyak kok. Yang terpenting mah kemauan kitanya aja. Terus kalau pakai barang elektronik kayak gini, jangan lupa juga untuk selalu bawa power bank sebagai cadangan daya. Intinya harus selalu siap dan waspada. Dengan persiapan yang matang, mau itu solo trekking ataupun bareng rombongan, insya Allah akan jauh lebih aman. Ini ngomong-ngomong, maaf ya, upload videonya udah telat lagi. Padahal di video sebelumnya saya udah janji kalau selama Ramadan ini saya bakal rutin upload video tiap minggu kayak biasanya. Bahkan dari sebelum puasa saya udah bela-belain stok video. Tapi ya yang namanya manusia hanya punya rencana, sementara Allah lah yang menentukan segalanya. Kalian udah bisa menebak lah ya dari suara saya yang masih bindeng ini. Kita udah ketemu dengan jalur utama yang gede tadi. Nih, tadi saya udah bilang kan kalau nanti kita bakal ketemu lagi dengan jalur yang gede ini. Jadi barusan tuh hitungannya si treknya itu bisa dibilang kayak motong kompas gitu. Kalau jalur utama kan dia dibikin jauh, maksudnya rutenya memang lebih jauh. Nah kalau yang jalur saya lewati barusan, dia dibikin motong kompas gitu. Dan barusan itu kita ngelewatin vegetasi
kayak ilalang gitu, cukup rapat ya, walaupun cuma ilalang sama pohon kayu putih. Dan sekarang ini di kiri dan kanan saya ini sebenarnya udah ladang atau perkebunan sayuran. Dan omong-omong, si Gunung Sanggara ini masih satu komplek dengan Gunung Bukit Tunggul. Terus ada juga Gunung Pangparang. Kalau kita ke arah barat ada Gunung Tangkuban Perahu. Sementara kalau ke arah timur akan ketemu dengan Gunung Manglayang. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau Bandung itu memiliki banyak gunung. Pelan-pelan satu persatu kita daki kalau yang boleh didaki. Kalau yang statusnya cagar alam, ya nggak boleh. Kita jangan memaksakan. Ini saya jalan lumayan agak cepat. Ya ada ungkapan peribahasa, kalau mau jalan cepat sendirian, kalau mau jalan jauh rame-rame. Gitu ya. Di depan ada pelang ke sebelah kanan saya atau ke bawah ke Lembah Tengkorak. Ini yang lurus ke Gunung Sanggara. Barusan kita trekking 3 km, durasi 53 menit. Berarti kita ke sini, ke Gunung Sanggara. Nanti saya nggak tahu kalau setelah turun dari Gunung Sanggara apakah harus balik lagi ke sini atau nanti di sana ada jalan bypass yang langsung turun ke bawah. Nah teman-teman, ini sekarang kita udah sampai di batas parkir kendaraan. Jadi jalan yang bisa dilewati kendaraannya cuma nyampe sini doang. Dari sini ke sana udah jalan setapak. Kalau nggak salah dulu tuh di sini ada shelter, tapi sekarang udah nggak ada. Dan kalau lihat dari maps, kita bisa lewat sini, tapi karena di sini ada penunjuk ke arah sana, berarti kita ngikutin jalan yang ini aja. Sebenarnya dulu waktu kita tersesat itu kita udah nyampe tengah-tengah tuh kayaknya ke atas. Tapi karena waktu itu tujuan kita bukan mau ke Sanggara, jadi ya udah turun lagi. Kita lanjut. Jadi itu puncak Sanggaranya tuh yang ketutupin. Ini Sanggara, ini Pangparang. Jadi depan-depanan. Sebenarnya kita bisa ditektokin kedua gunung ini. Cuman karena kita nyampe sini lumayan agak siang. Tadi start dari BC itu jam 9 lebih 5 atau lebih 6 gitu. Karena kita tujuannya mau ke Lembah Tengkorak juga. Jadi Pangparangnya skip dulu. Nanti kapan-kapan lagi aja. Barangkali mungkin nanti ke Pangparang dulu, terus kita ngecamp lagi di Lembah Tengkorak. Kayaknya sebentar lagi bakal rame sih Lembah Tengkoraknya kalau dikelola udah resmi. Nih, di sini kita akan ketemu dengan pelang lagi. Lembah Tengkorak yang sana, Sanggara ke atas. So far dari tadi memang di setiap jalan percabangan kita akan nemu papan penunjuk seperti ini. Jadi keren lah pengelolaannya. Dulu waktu kita tersesatnya memang ke arah Lembah Tengkorak, yang bener memang ke sini. Cuman tadi udah di sananya udah ada jalur yang lebih motong lagi harusnya ketimbang jalan yang barusan saya lewati. Berarti kita ke sini. Oke.
Pos 1 1754. Tadi base camp itu elevasi 1500-an sekian. Gunung Sanggara. Ini kesana ke kebun. Waktu kita tersesat dulu, kita muter-muter dulu di sana tuh. Ada kebun terong dulu. Nih kita lanjut ke sini. Sanggara. Dari sini ke puncak kalau secara jarak sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Puncak Gunung Sanggara sendiri paling elevasi di 1800-an. Sekarang kita udah di 1700-an lebih. Cuman karena nanjak ya lumayan jauh kalau dibandingin dengan jarak yang tadi kita trekking di jalan apa namanya? Jalan yang gede itu. Kita trekking hampir 5 kilo tadi sampai batas parkir itu. Paling dari batas parkir ke atas ya 500 meteran. Sebentar, ini ya percabangan kayaknya. Percabangan bukan sih? Oh belum, bukan percabangan. Barusan ke sebelah kiri ada kayak jalan. Oh bukan, itu mungkin sebelumnya ke sana, sekarang dipindah ke sini. Iya. I see. Oh, kita ketemu percabangan. Ini yang kalau misalkan kita beloknya tadi dari kebun sebelum batas kendaraan tuh tadi ada jalan ke atas. Nah ketemunya tuh keluarnya tuh di sini. Sementara yang ke arah puncak ya yang ini. Tapi ini ada 2 cabang. Oh yang ini nih kayaknya. Yang sebelah kiri. Oh, izin. Coba berapa menit dari sini? Dari percabangan. Sekarang 10.43. Anggap aja 10.45 lah biar gampang. Kira-kira sampai puncak jam berapa nih? Kok turun sih? Oh naik lagi ya? Oke. Ngap guys, nanjak parah. Kayaknya video ini nggak akan pakai musik, biar kalian tahu kalau aslinya lagi trekking tuh kayak gini, ngap-ngapan. Selama ini kalian nggak tahu karena ketutup sama musik. Lihat guys, ini asli treknya separah ini. Nanjak. Ini nanjaknya bukan lutut ketemu dagu, lutut ketemu jidat. Asli. Anjir. Allahu Akbar. Ditambah ini sepatu saya lumayan licin karena gripnya udah mulai habis kayaknya. Ini maklum, usianya udah lama sepatunya. Udah hampir 4 tahun. Pertama kali pemakaian tahun 2021. Ini sekarang udah 2025. Gripnya udah mulai habis. Akhirnya teman Bi, kita sampai juga di puncak Gunung Sanggara 1903 mdpl. Sekarang tepat di pukul 11 siang.
Berarti saya menempuh waktu perjalanan 1 jam lebih 52 menit dengan jarak 5,36 kilometer. Akhirnya sampai juga di Puncak Sanggara. Di sini ada spot yang lumayan datar. Ini kalau misalkan buat tenda mungkin cukup 3 sampai 4 tenda. Tapi saya nggak tahu apakah di sini boleh ngecamp atau enggak. Maksudnya boleh ngecamp atau enggak itu karena di sini kan vegetasinya masih lumayan lebat. Kalau misalkan ngecamp dikhawatirkan takut ada binatang gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu ini apakah boleh ngecamp atau enggak. Dan menurut info yang saya baca, kalau si Gunung Sanggara ini masih merupakan sisa-sisa dari pegunungan Sunda Purba. Kalau kalian yang nggak ngerti apa itu Gunung Sunda Purba, kalian boleh cek vlog pendakian saya yang ke Gunung Bukit Tunggul. Di sana saya udah sedikit jelasin. Mungkin kalau kalian nonton video itu, kalian bisa dapat sedikit gambaran. Oke, sekarang saya mau istirahat bentar, mau foto-foto dulu sebagai bukti kalau saya sudah nyampe ke sini. Mantap. Oke teman-teman, ini saya istirahat di sini udah 17 menit. Ini malah turun hujan. Kayaknya hujannya bakal lumayan deras karena kedengaran dari jauh lumayan kencang suaranya. Jadi saya di sini nggak akan bisa berlama-lama. Mau lanjut turun menuju Lembah Tengkorak. Semoga nggak licin jalannya ya. Ya. Kayaknya ini mah harus pakai jas hujan. Ini mah hujan beneran, bukan cuma hujan bohong-bohongan. Duh, hujan guys. Kita pakai jas hujan dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Licin parah. Guys, air banget pakai sepatu ini, harus dipensiun kayaknya sepatunya guys. Kita tanah merah nih pas licin, nggak bisa nge-grip. Kita udah sampai di pertigaan. Ke sana kembali ke arah base camp. Ini yang ke bawah ke Lembah Tengkorak. Sekarang kita lanjut yang ke arah Lembah Tengkorak. Buset, licin banget jalannya.
asli susah nih. Udah licin, dalam pula ini bekas dilewatin motor. Kita ketemu di pertigaan lagi nih. Ke sebelah kanan ke Gunung Pangparang, ke Lembah Tengkorak, ke sana ke bawah. Dan ini ke sebelah kiri saya ke Gunung Sanggara. Padahal barusan tuh harusnya kalau saya tahu jalan ya, dari sana tuh dari atas tuh lurus tinggal ke sini. Cuma karena saya nggak tahu, jadi balik lagi ke jalan yang sebelumnya, terus muter sini, naik deh sini, lumayan nanjak barusan. Kalau tahu jalan sebenarnya tinggal lurus. Tapi ya sudahlah, kita cari aman saja. Welcome to the jungle Amazon from Pasundan, Lembah Tengkorak. Oke. Nih, di sini ada spot luas nih. Bisa untuk ngecamp berapa? 10 tenda lebih mungkin. Kita lanjut ke Lembah Tengkorak ke sini. Barusan tuh dari tadi sebenarnya, dari pas naik ke Sanggara, saya tuh ngedengar orang yang teriak-teriak sampai sini barusan makin jelas teriak-teriaknya. Cuman ketika saya sautin, dia nggak jawab. Dan itu bukan orang yang lagi berburu ya. Orang berburu teriakannya nggak kayak gitu. Itu tuh kayak orang lagi nyari temennya gitu. Teriakannya cukup jelas. Bahkan tadi waktu saya lagi naik tuh sempet sautin sekali. Setelah disautin dia nggak jawab. Barusan sempet saya sautin lagi, dia nggak jawab lagi. Ini kalau trek ke Lembah Tengkorak itu, untuk berangkatnya kita turun, enak. Yang PR nanti pulangnya kita nanjak. Pangparang tuh sana berarti ya. Jadi saya kepikiran buat konten kesini tuh karena beberapa hari lalu saya lihat postingan Miramaya kesini ke Lembah Tengkorak. Tiba-tiba saya keidean kesini juga gitu, karena lihat postingannya yang Miramaya itu si danaunya tuh mulai agak kotor lagi gitu. Dulu kan saya yang bersihin sampai bener-bener bersih, tapi kalau sekarang mah kita nggak akan bersihin kayaknya. Karena waktunya juga nggak akan lama. Dulu juga waktu bersihin itu saya masuk anginnya seminggu. Sembuhnya tuh dipakai trekking ke Gunung Tampomas. Oh, ini perbatasan. Jadi Bandung sini Sumedang. Jadi Lembah Tengkorak itu masuknya di wilayah Kabupaten Sumedang. Akhirnya teman-teman, kita sampai juga di Lembah Tengkorak. Sekarang di pukul 12 lebih 17 menit. Total trekking kita dari base camp ke Gunung Sanggara ke sini 3 jam lebih 9 menit dengan jarak 8,75 km, hampir 9 kilo ya. Tapi sayang banget
Sampai sini hujannya malah makin deres. Saya pengen istirahat makan siang dulu tapi bingung. Gak ada tempat neduh. Sebenarnya saya bawa playseat. Entahlah pasang apa enggak ya. Nih danaunya nih. Yang kotor sebelah sana sih. Ini relatif masih bersih. Ini area campnya sudah diperluas ya. Kalau dulu tuh cuma di sana doang, sana sama sana. Di sini belum ada kalau nggak salah dulu tuh. Nah sekarang udah 1, 2, 3. Kesana juga mungkin kedepannya bakal dibuka lagi. Cuman ya salah satu kekurangannya ketika ini dibuka seperti ini, ketika turun hujan ini kan si tanahnya ke bawah air. Dia turun tuh kayak di sebelah sana tuh, turun air tanah ke sana tuh, jadi keruh sih danaunya. Mungkin seperti itu. Alangkah lebih baik kalau misalkan si tanah ininya entah ditanamin rumput mungkin. Agak susah sih kayaknya ya, PR. Ya paling itu aja sih PR-nya. Ketika turun hujan, karena ini tanah jadi istilahnya apa ya, kayak kebawa erosi kecil-kecilan. Ini saya bingung, kalau pasang playseat males nanti beresinnya, basah gitu. Tapi lapar, pengen makan, nggak ada buat neduh. Paling ke sebelah sana aja kali ya, ke ikon lembah tengkoraknya, yang ada pohonnya, spot pertama. Kita jalan ke sana. Ini bagus nih, banyak pohon-pohon pakis nih, ini nih bagus. Nah dulu spot pertamanya di sini. Dulu saya ngecamp di sini. Sekarang kok makin rendah ya ininya. Apa debit airnya jadi naik? Ini udah hampir selevel sama itu dulu saya ngecamp di sini. Nah ini lembah tengkoraknya. Ikonnya lucu ya. Tengkoraknya lagi senyum guys. Lembah tengkorak lagi senyum. Dilarang berenang, bawa pulang sampahmu. Dia tuh yang saya bilang tuh seperti ini maksudnya. Ini kan si airnya turun dari sini, ini keruh nih. Ini eceng gondoknya kenapa nggak dihilangin aja ya? Wih, ada ikan kayaknya tuh, ikan merah tuh. Deket pohon. Gede banget anjir ikannya. Nggak kelihatan kalau di sini si kameranya nggak bisa ngezoom. Merah itu ikan guys. Yuk, rada yuk, bentar aja mau makan dulu. Alhamdulillah teman-teman, barusan hujannya sempat reda walaupun sebentar, dan tanpa menyanyiakan saya langsung nerbangin drone. Barusan drone terbang itu cuma ngabisin baterai sekitar 40% dan tiba-tiba turun gerimis lagi. Ya udah sampai sekarang. Nah ngomong-ngomong, ini kan namanya Lembah Tengkorak ya. Padahal ini nama aslinya itu adalah Danau Urugan, yang mana ini tuh
terciptanya danau ini tuh karena longsoran sih katanya, gitu sejarahnya. Terus kenapa tiba-tiba namanya jadi Lembah Tengkorak? Ini juga ada beberapa versi. Ada versi yang mengatakan kalau kawasan sini tuh dulunya merupakan apa ya, pembuangan jenazah pada masa penjajahan, katanya seperti itu. Makanya mungkin kesininya itu sering ditemukan tengkorak manusia, gitu katanya. Terus ada juga versi yang mengatakan kalau danau ini kalau dilihat dari angle tertentu, katanya si bentuknya itu mirip seperti tengkorak. Entahlah mana yang benar. Yang jelas ya, ketika kita berkunjung ke sini, tolong jaga kebersihannya supaya danau ini tetap terjaga kelestariannya. Nah, berhubung sekarang udah mulai gerimis lagi, ini sulit kemungkinan untuk bisa cerah lagi karena langit udah cukup hitam. Jadi saya di sini nggak akan berlama-lama. Saya mau langsung pulang, tapi nanti kita closingnya di base camp aja ya. Biar kalian juga bisa tahu estimasi rute ketika naik ke Gunung Sanggara langsung ke sini berapa jam dan berapa kilometer. Yuk kita langsung jalan lagi. Sampai ketemu lagi Lembah Tengkorak. See you. Hujan lagi, hujan lagi. Yeay teman Bi, akhirnya kita sampai base camp lagi. Barusan menghabiskan waktu di 4 jam 49 menit dengan jarak di 14,25 km. Ini mungkin tidak akurat ya, cuman paling enggak buat gambaran kurang lebih segitu. Tadi waktu sampai di puncak Sanggara enggak saya pause, istirahat sekitar 15-17 menit kayaknya tadi. Lupa nggak saya pause. Terus waktu di Lembah Tengkorak itu saya pause karena lumayan lama. Kita makan, kita nerbangin drone, dan lanjut pulang lagi ke sini. 4 jam, hampir 5 jam sih. So far nyampe sini cuaca udah mulai berhenti hujannya. Padahal tadi kita mulai dari Gunung Sanggara itu tuh hujan langsung deres. So, pendakian atau tektokan ke Gunung Sanggara lanjut Lembah Tengkorak sukses ya. Terima kasih buat teman Bi semua yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video pendakian kita lainnya. Dadah. Oh iya teman Bi, video ini tuh bakal tayang di bulan Ramadan. Cuman saya syuting ini tuh sebelum Ramadan ya. Jadi kalau tadi saya bilang makan atau apapun itu ya karena waktu syuting ini kita belum masuk di bulan Ramadan. Dan rencananya besok, masih ada beberapa hari lagi sebelum masuk Ramadan. Besok tuh mau pendakian ke Gunung Patuha. Ya hitung-hitung apa ya, munggahan di Gunung Patuha, mau ngecamp rencananya. Tapi untuk tayang videonya bakal tayang yang video Patuha dulu, baru yang ini yang kedua. So gitu aja. Nanti minggu depan setelah video ini tayang, kita bakal ada tayang video pendakian di Jawa Timur. Kalian yang udah tahu boleh komen. Dadah.